Halo semuanya, saya akan menjelaskan tentang aplikasi pencatatan data transaksi di kasir untuk laundry. Kita langsung aja mulai dari awal, masukkan username dan password masing-masing. Oke, jika sudah benar maka masuk ke menu utama atau menu dashboard. Ya, di sini ada informasi total jumlah kilogram hari ini yang sudah diterima, total satuan ya piece hari ini, total transaksi hari ini, total nilai rupiah pembayaran hari ini. Terus ada 5 transaksi terbaru dan 5 transaksi itemnya. Terus ini grupnya dan totalnya. Ini grup itemnya ya, misalkan nama itemnya apa, nanti di grup di totalnya, total quantity. Nanti kita bisa tes hasilnya. Terus pembayaran hari ini yang diterima. Oke, pertama kali setting itu harus diubah dulu nama informasi usaha ini ya. Nama laundrynya, alamat, dan nomor telepon. Bisa diedit seperti ini ya. Nah, ini. Terus ini ubah catatan nota ini untuk di bawah di kertas truk, nota paling bawah. Nah, setiap laundry itu punya catatan ketentuan masing-masing ya. Ini hanya contoh saja, bisa diganti. Nanti kita tes hasilnya. Oke, kedua itu kita harus mengisi daftar harga. Di setiap laundry punya daftar harga masing-masing ya di sini. Item name-nya apa, unit sama harga. Oke, kita contoh buat baru paket sebentar. Paket cuci express ya. Nah, seperti ini. Harganya misalkan 10.000, ini hanya contoh ya. Unitnya misalkan kilogram. Oke. Disimpan, berhasil. Ya, ini masuk di sini ya, paket. Nah, ini untuk menyiasati biar ini muncul paling atas itu kayak yang paket-paket ini, kita harus buat di sini pakai spasi. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah urut. Nah, seperti ini. Paket cuci express. Oke, ini ya. Setelah itu kalau buat transaksi kan berarti di rekap transaksi tambah. Tapi di sini tuh ada customer. Nah, pilih customer. Jadi buat dulu customernya. Nah, kalau belum dicatat di data customer ini, maka buat dulu customernya. Misalkan contohnya Ibu ya Asti, boleh deh Ibu Asti, terus nomor teleponnya sembarang aja, terus alamat dan keterangan. Alamat misalkan RT nomor berapa ya, atau misalkan kalau di apartemen ada tower, terus nomornya ya, lantai ya, dan nomor, atau terserah, ini bebas diisi sesuai dengan data masing-masing. Kita simpan aja. Oke, setelah disimpan berhasil, berarti nama customer ini sudah di input ya. Terus setelah itu buat transaksi itu caranya ke transaksi, rekap transaksi, terus di sini kan data transaksinya, klik tambah. Nah, seperti ini buat transaksi. Jadi di buat transaksi ini ada cari daftar harga dulu ya, yang tadi kita buat. Nah, ini sudah ada. Jadi daftar harga itu diisi semua, kita tinggal pilih nih daftar harganya ya. Setelah ini misalkan, nah ini juga bisa di filter ya, misalkan jumlahnya banyak itu kan bisa halaman 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, ini ada pencarian paket. Nah, itu ini kebetulan paling atas ya, tinggal pilih. Oke, setelah dipilih masuk ke tabel penampungan untuk membuat transaksi. Di sini ada item name, paket cuci express, unitnya, kuantitinya, harga 10.000. Nah, untuk merubah quantity tinggal diketik aja di sini angkanya. Nah, 3 kali 10 ini kan masih 10. Klik update dulu untuk merubah data dulu ya. Nah, jadi di data ini tabel sementara untuk transaksi sudah berubah ya, 3 kali 10 maka 30.000.
Di sini juga ada totalnya. Oh, sebentar. Ini hilangin dulu programnya. Lupa saya nih. Mana ya? Nah, ini oke, udah ya. Tadi saya buka programnya, lupa tadi lagi ngetes. Oke, setelah itu mau dibayar dulu boleh. Kemudian ada sisanya. Bisa juga umumnya sih pembayaran itu pada waktu pengambilan ya, setelah customernya datang lagi untuk diambil itu baru dibayar. Nanti ada ini pembayaran belum lunas dan pembayaran nanti. Tapi biasanya sih seperti ini ya. Nah, nggak diisi lah. Biasanya bayarnya 0. Oke. Kita oke, ini ada jenis pembayaran tunai, edisi cash ya. Tunai, cash, edisi, transfer. Ini nomor invoice-nya, tanggal terimanya hari ini. Terus customer-nya. Nah, kita kan tadi buat Bu Asti. Nah, terus kalau ada keterangan boleh diisi di sini. Nah, kalau misalkan ini sih, misalkan keterangan boleh lah diisi. Misalkan dalam 1 kilogram ini total jumlah baju, misalkan ya, itu jumlahnya misalkan dalam 3 kilogram, ini hanya contoh, misalkan 13. Nah, kita simpan aja ini ya setelah itu. Oke, yakin simpan. Oke. Nah, setelah itu bisa dicetak print notanya. Oke, kita coba print ya. Nah, seperti ini kalau di print. Ada nama laundry, alamatnya, nomor teleponnya, nomor invoice, tanggal terima, jamnya, tanggal selesai, perkiraan, kasirnya, nama customer, terus itemnya. Kalau lebih dari satu juga itu nanti muncul ke bawah ya. Tuh jumlahnya, harganya sama total harga. Terus oke, kita sobek dulu deh, saya sobek dulu. Seperti ini ya. Total sama bayarnya belum ya. Jadi sisanya itu 30.000 pembayaran pada waktu pengambilan biasanya. Keterangannya ada jumlah baju 13. Nah, ini ketentuan yang tadi saya bilang waktu di pengaturan informasi usaha, itu pengambilan harus, itu ketentuan. Oke ya, kita balik lagi ke aplikasinya. Oke, sudah di print, kita kembali lagi ke aplikasinya. Nah, setelah disimpan, maka ada data yang rekap transaksi tadi sudah disimpan. Nah, di sini ada nomor invoice, tanggalnya, nama customer, total harga, bayar, sisa, status lunas, dan status ambil. Kalau mau di print lagi sebenarnya dari sini bisa. Nah, ini ya. Terus di sini juga ada informasi notanya. Nah, paketnya apa aja? Misalkan lebih dari satu, berarti nanti muncul di bawahnya. Nah, nomor 1, nomor 2 totalnya. Ini juga informasi unit, unit, quantity, harga, total harga. Ini ada notanya di sini. Terus kalau mau dihapus, nah ini kalau mau dihapus berarti karyawan yang punya akses hapus. Nanti saya jelasin di sini nih. Nah, di karyawan itu ada akses. Nah, ini nih, akses hapus transaksi. Kalau nggak punya akses hapus, maka ini nggak bisa dihapus yang tadi ini ya. Nah, ini kan tadi punya akses. Nah, nanti saya jelasin ke sana. Oke ya, setelah itu saya jelaskan di menu detail, transaksi detail. Di transaksi detail ini adalah data yang item-itemnya apa aja. Nah, di sini nih. Item name, unit, quantity, harga, total harga. Kalau lebih dari satu dalam satu invoice, nanti ada muncul di bawahnya lagi. Nah, sekarang transaksi belum lunas. Nah, ini untuk pembayaran customer kalau datang. Misalkan besoknya atau misalkan nanti malam. Kalau cuci ekspres mungkin 1 hari, malamnya mungkin bisa diambil langsung.
Nah, ini kalau pembayaran berarti di rekap belum lunas. Nah, ini datanya transaksi belum lunas. Ini detailnya kayak tadi, ini cetak infus lagi, ini pembayaran. Nah, ini penting nih pembayaran. Klik pembayaran. Misalkan ini juga bisa dicari ya. Misalkan nomor infusnya berapa. Nah, kan datanya banyak nanti nih ke bawah. Ini kebetulan datanya masih satu, jadi langsung aja di sini klik pembayaran. Nah, di sini informasi pembayaran. Ini itemnya, misalkan itemnya tuh ada banyak, beberapa nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini total transaksinya dibayar 0, sisanya terus bayar sekarang. Nah, oke ya, saya bayar sekarang. Misalkan kita bayar sekarang, lunasin 30.000. 30.000. Ini tanggal bayarnya, terus pembayarannya, terus statusnya sudah diambil ya, defaultnya. Ini customernya, nomor invoice, tanggal selesai. Oke, kita simpan. Setelah disimpan berarti di transaksi belum lunas itu sudah nggak ada karena kan sudah lunas ya. Maka masuk di rekap transaksi ini gabungan lunas dan sudah belum lunas, ini dibayarnya, nah udah diganti kan, sudah terganti karena sudah dibayar, sisanya 0 dan lunas statusnya juga sudah diambil. Ini juga ada transaksi belum diambil, yang belum diambil. Misalkan sudah lunas tapi belum diambil juga ada, bisa di sini nih. Ya, kalau ini kan belum lunas saja. Oke, sudah diambil lunas ya. Nah, terus laporannya berarti nanti di sini laporan per tanggal. Nah, itu jumlahnya apa aja setiap dari tanggal ini awal sampai tanggal akhir, filternya. Klik preview muncul. Terus di laporan ini juga ada laporan per bulan. Pilih bulannya, terus tahunnya, preview. Nah, nanti muncul. Nah, ini ya total harganya. Terus ada juga laporan akumulasi per bulan. Pilih bulannya, pilih tahunnya. Nah, seperti ini. Total tanggal 16 Januari 30.000. Jadi akumulasi per bulan itu di setiap tanggal diakumulasikan atau ditotalin ya. Setiap tanggalnya. Tanggal 1 itu berapa, tanggal 2 berapa, tanggal 3 berapa. Keseluruhannya akumulasi ya. Terus detail per tanggal dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, preview berarti nanti muncul itemnya karena pilihnya itu per detail, transaksi detail ya. Terus di sini ada detail tadi per tanggal, ini per bulan. Kalau per bulan kan berarti pilih bulan dan tahunnya, klik preview. Nah, ini muncul seperti ini ya, laporan grup item name per bulan, per tanggal dan per bulan ya. Berarti tanggal berapa, terus totalnya paket ini tuh ada berapa sih jumlahnya gitu. Grup ini sudah di grup ya, grup item name. Misalkan paket cuci express, customer siapa itu digabungin di sini. Nah, kuantitinya ini. Nanti kita tes lebih dari satu ya, biar enak lihatnya. Terus transaksi grup item name per bulan ya. Pilih bulan, tadi kan tanggal, ini pilih bulan dan tahunnya. Nah, seperti ini. Di menu dashboard ini pasti sudah berubah. Nah, ini ya, total kilogram hari ini kan satu transaksi ini. Terus piece, total piece-nya ini 0. Terus transaksi hari ini, pembayaran hari ini tadi kan sudah dibayar ya. Oke, kita buat transaksi baru ya, biar enak lihatnya. Kita buat baru lagi, misalkan. Oke, kita biar lihat dulu grup ini masih yang ini deh, nggak apa-apa. Kita lihat, kita simpan, misalkan Bapak Andri. Nah, ini namanya kan sama ya, pakai cuci express. Nah, nanti ketahuan nih di sini nih. Ini nggak usah di print karena tadi udah dites. Nah, di dashboardnya lihat nih, kilogram hari ini, berarti kan ini dua transaksi ya. Ini dua transaksi, 3 dan 1. Nah, ini 4. Piece belum ada. Transaksi hari ini berarti 40.000. 10 tambah 4 10 ditambah 30.000 berarti 40.000. Nah, ini pembayaran hari ini kan uang yang diterima 30.000 dari transaksi yang pertama ini. Nah, yang transaksi yang barusan kita buat ini kan 10.000 ya, belum diinput, belum pembayaran. Maka di sini bayarnya masih 30.000, tapi transaksinya 40.000 hari ini. Yang sudah dibayar 30,
yang 10 belum. Nah, kita tes dulu di sini transaksi belum lunas, pasti muncul satu yang barusan karena ini belum dibayar ya. Nah, seperti itu. Terus di sini grup yang tadi nih kita tes ya. Yang tadi grup per item name berarti di sini sudah tergabung paket cuci express 4. Nah, kan berarti 3 tambah 1 kan 4. Oke ya. Kita buat lagi transaksi baru lagi, contohnya yang satuan. Misalkan jaket 15.000 jumlahnya 4 misalkan. Dia punya jaket 4 dicuci. Ya 60.000, ini bayarnya juga nanti aja. Biasanya seperti itu. Misalkan Pak Budi ini. Oke, ini ya. Ini nomor invoice-nya 003 ya. Ini berarti BA itu kode laundrynya, terus 22 itu tahun, 01 itu bulan ya. Ini Januari bulan 01, terus ini nomor urut nih. 5 digit nomor urut. Oke, kita simpan. Tidak usah dicetak karena tadi sudah ada contohnya. Nah, di dashboard kita cek piece hari ini 4 ya. Nah, ini 4 dari mana? 4 dari jaket yang barusan. Nah, di sini pakai cuci kilogram express. Ini 3 tambah 1 4 yang tadi udah dijelasin, terus piece 4 ini. Nah, ini transaksi hari ini 60.000 ya. Tapi kan ini uangnya belum masuk semua. Yang sudah masuk semua itu yang transaksi yang pertama ini. Nah, seperti itu ya. Nah, terus belum lunas. Belum lunas ini juga barusan kita buat yang Pak Budi itu muncul di yang belum lunas. Jadi transaksi yang paling baru itu sudah urut paling atas ya. Jadi paling atas itu transaksi yang paling baru. Di rekap transaksi juga seperti ini. Nah, 01, 02, 03 Pak Budi 60. Ini asik banget ini datanya nih. Kalau datanya udah banyak nih kelihatan, bisa dilihat lebih jelas ya. Nah, oke, seperti itu ya transaksi-transaksinya. Laporannya kita cek lagi benar apa enggak. Nah, sudah berubah karena datanya sudah makin banyak. Ini yang belum lunas dan sudah lunas. Total transaksi itu gabungan antara lunas dan belum lunas. Nah, terus kita tes lagi di rekap bayar transaksi. Rekap pembayaran transaksi berarti uang yang sudah diterima. Nah, 30.000 itu kan dari nomor invoice yang pertama. Ya, nomor invoice yang pertama ini yang Bu Asti ini 30.000 yang pertama kali kita buat. Nah, ya, jadi yang dua ini yang barusan ini belum dibayar. Jadi uangnya belum diterima nih. Nah, seperti itu. Oke ya. Kita lanjut lagi ke customer Huda karyawan sekarang. Oke, di menu karyawan ya, ini ada data karyawan. Data karyawan itu data yang didaftarkan di akses ini untuk akses sistem ini. Kalau nggak login juga nggak apa-apa sih, yang penting terdaftar dalam karyawannya juga oke ya, nggak apa-apa ya. Nah, tapi ya kalau misalkan mau login, dia dikasih akses login, misalkan kasir ataupun kepala bagian atau supervisor, ya, owner, ditaruh di sini semua. Di sini ada nama laundrynya, terus nama karyawannya, nomor teleponnya, laki-laki atau perempuan, jenis kelaminnya, alamat, keterangan. Nah, ini username sama password. Ini waktu buat login. Nah, ini akses nih yang tadi saya jelasin. Jadi di user akses ini penting banget untuk login di sistem ini ya. Jadi punya akses masing-masing, punya username dan password masing-masing, dan punya akses. Misalkan nggak punya akses, berarti nggak bisa membuka menu atau fitur tertentu. Misalkan kalau menu, berarti kan ini daftar harga menu, ini menu customer, menu karyawan, ya, menu laporan, menu informasi usaha, menu riset data, menu akses semua lokasi. Nah, kalau ini akses hapus transaksi berarti fitur ya. Contohnya ini saya uncek ya. Uncek misalkan ini kan saya pakai username admin, password admin juga. Nah, update dia nggak punya akses untuk hapus, contohnya nih kita tes ya untuk hapus transaksi ini. Coba lihat hasilnya. Nah, seperti ini, Anda tidak mempunyai akses fitur ini ya. Maksudnya akses untuk menghapus ini karena
yang login admin ini nggak punya akses di karyawan. Nah, ini admin ini. Kita rubah lagi, misalkan contohnya kita cek lagi, hapus transaksi, kita edit, ya data berhasil dirubah, terus kita cek lagi bisa hapus apa enggak. Wah, bisa hapus. Ini kalau dihapus klik OK, berarti nanti transaksi ini terhapus ya. Jadi ini juga bahaya ya. Kalau misalkan karyawannya nggak punya akses ya jangan dikasih akses kalau misalkan dia nggak boleh hapus ya. Oke, lanjut lagi. Oh ya, ini nih. Kita tes dulu deh. Di karyawan ini kan ada akses daftar harga. Misalkan kita cek daftar harganya uncek ya, nggak usah dikasih akses. Oke, kita balik lagi ke sini. Price list. Nah, ini kalau diklik price list, menu price list, Anda tidak punya akses fitur ini karena username admin ini tadi di uncheck ya, tidak dikasih akses untuk membuka menu price list. Nah, seperti itu ya. Di karyawan saya rubah dulu. Nah, ini daftar harga. Jadi di sini itu hak akses itu udah bukan pakai level 1, level 2 atau level admin, level kasir. Di sini langsung to the point aja ke menu atau ke fitur ya, boleh apa enggak. Nah, seperti itu. Jadi lebih enak sebenarnya. Contoh lagi ya, misalkan laporan-laporan ini nggak boleh, misalkan nih nggak boleh dikasih akses untuk saya loginnya pakai admin. Contoh nih ya, kita lihat hasilnya. Nah, di laporan ini nggak bisa diklik. Tuh, Anda tidak punya akses untuk fitur ini. Karena username admin tadi tidak punya akses untuk membuka menu laporan. Nah, ini berlaku juga untuk laporan-laporan yang sudah disediakan di sini. Ini fitur, nah ini menu ya. Menunya. Oke ya. Saya update lagi. Ini juga penting ya. Oke, terus lanjut lagi saya jelaskan tentang setting dari informasi usaha sudah dibuat, terus reset database. Nah, reset database ini bahaya banget kalau datanya terhapus ya. Jadi data yang terhapus itu hanya data transaksi atau bukan tabel atau data master ya. Nih contohnya rekap transaksi detail, pembayaran transaksi itu nanti terhapus kalau klik reset database. Terhapus semua di nama laundry ini ya, di cabang ini, lokasi ini. Ya. Nah, data yang terhapus hanya satu lokasi, nama. Nah, ini yang tadi saya bilang. Terus data yang tidak terhapus, price list, karyawan, informasi usaha. Ya, di sini. Kalau misalkan diklik, nah ini ada alert dulu, Anda yakin apa enggak. Kalau misalkan hapus, yakin ya berarti terhapus semua. Kalau enggak ya berarti oke, kita tutup. Terus di sini ada petunjuknya itu ya umum aja. Nomor input terdiri dari 2 digit kode, 2 tahun, 2 digit bulan, 5 digit nomor urut dalam 1 bulan. Ada transaksi detail dan itemnya dan pembayaran, terus cetak transaksi. Nah, seperti ini ya. Ukuran nota sudah disetting, lebarnya 8 cm, cocok untuk printer thermal. Setiap data untuk filter bisa untuk filter masing-masing lokasi ya, setiap cabang ini. Ini fiturnya. Setiap lokasi atau outlet cabang mempunyai daftar karyawan masing-masing ya, sendiri-sendiri. Setiap karyawan user login mempunyai username password masing-masing. Hak akses juga seperti itu yang tadi sudah dijelasin. Terus laporan-laporan juga sudah lengkap. Semua fitur modul custom sesuai permintaan bisa ya. Ada menu, misalkan pembuatan menu baru, form baru, laporan atau cetakan baru, print ya, terbaru. Yang penting disesuaikan dengan kebutuhan bisnis laundry Anda. Nanti bilang ke saya nanti butuhnya apa nih yang belum ada di sini. Retest database juga berlaku hanya untuk lokasi yang login. Oke ya, saya juga siap support ya. Kalau misalkan ada kendala atau keluhan atau error ya. Nah, seperti ini ada about nih nama saya di sini. Fotonya belum ada.
Ya, ini saya buat dari Januari. Nah, ini yang saya jelasin ini, yang semuanya tadi itu kan versi web ya. Web itu berarti bisa di offline, bisa juga online. Nah, kalau online berarti ditaruh di hosting, domain, berarti bisa diakses di lokasi mana aja. Yang penting ada koneksi internet, maka bisa dibuka ya, kalau internetnya juga bagus. Kalau misalkan ownernya lagi di luar kota pengen ngecek laporan, juga bisa langsung login aja, ownernya punya akses masing-masing. Nah, nanti mau dicek ini karyawan yang di lokasi itu di sana udah input apa aja. Nah, itu bisa seperti itu. Kalau yang desktop software ya, ini bisa download atau klik, saya diklik ya. Klik di sini, nah muncul di sini. Ini adalah domain hosting saya, jakartaitsolution.com ya /software laundry. Di software ini sudah dipakai lebih dari 850 laundry seluruh Indonesia. Ya. Tunggu, saya cek dulu ini. Biar lihat. Nah, ini ya. Yang ini nih. Atau saya buka aja di sini. Nah, ini nih. Buat transaksi, rekap transaksi, transaksi belum lunas, pembayaran transaksi. Ini adalah versi desktop yang sudah saya buat dari tahun 2010 sampai sekarang dibuatnya video ini Januari 2022. Ini total laundry yang sudah pakai 850-an laundry seluruh Indonesia. Nah, ini software-software ini juga dibajak orang, banyak juga yang jual, tapi sekarang sudah saya buatin serial number biar lebih aman lagi ya. Setiap serial number di setiap komputer masing-masing. Ini juga ada menunya di sini. Ini untuk yang desktop software ya. Ini hanya review aja sebentar aja. Nah, ini ya. Ini ada nama saya di sini, Andreas Sulistyo. Terus nomor teleponnya juga. Nah, ini saya sebagai pembuat software ini. Ini kompleks banget, lengkap banget ya. Ini ada transaksi. Nah, seperti ini. Tuh, hutang, inventory, customer juga banyak banget. Supplier, karyawan juga ada absen, ada gaji. Laporan semua banyak banget, komplit banget semuanya. Oke, finance juga ada. Kas bank ini ada. Wah, accounting juga banyak di sini, menu-menunya oke. Nah, apalagi pengaturan. Di sini ada nama laundrynya, nama itemnya yang tadi seperti ini. Nah, ini versi desktopnya. Terus pilih cetakan nota juga banyak di sini nih. Terus tampilan form seperti apa, jenis aromanya, ini apa aja. Ya. Nah, ini banyak banget fiturnya, lengkap, dan ini best seller ya. Seluruh Indonesia sudah pakai banyak sekali, dan ada banyak bahkan ratusan itu pembajak sudah ada yang jual, bahkan komplainnya ke saya karena ada nomor telepon saya di sini kan. Nah, ini jelasnya ini. Nah, ini nih. Nah, tapi kalau pembajak itu biasanya pertama buat sih bisa jebolin ini ya serial number, tapi kalau sekarang udah enggak, dan komplainnya ke saya karena pembajak itu udah nggak bisa untuk custom ataupun jelasin secara detail. Yang bisa detail itu saya sendiri yang seperti ini ya. Nah, yang tahu seluk-beluknya karena saya yang buat ini. Ya, ini versi desktop ya. Oke, saya hanya jelasin sebentar aja ya. Karena yang kita bahas itu adalah yang web ini. Oke, balik lagi ke sini. Ya, yang ini. Iya. Oke ya, seperti itu dulu penjelasannya. Nanti kemungkinan ada update terbaru. Nanti saya jelasin di video-video berikutnya. Sementara ini dulu ya. Logoutnya di sini. Oke, terima kasih sudah menonton ya. Kalau ada kendala-kendala pertanyaan bisa tanyakan ke saya ke WA. Ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.